Artinya humanisnya nggak dipakai, etika humanisnya nggak dipakai oleh Bang Hotman. Kalau Bang Hotman melakukan itu. Pukul anak atau scolding anak atau melakukan sesuatu ke anak ya, si suaminya berpikir yang terbaik untuk anak. Iya, kita sama-sama punya ibu kan. Ibu kita kalau ngajarin kita juga kan macam-macam caranya. Ada yang pakai mukul, ada yang pakai sapu, ada yang pakai marah-marah. Namanya ngajar kan gitu kan. Sejauh mana kekasaran itu kan kita belum tahu. Kalau ceritanya cuma begitu ya. Yang pasti kalau kita bicara hukumnya aja, ini belum bisa dianggap sebagai udah punya hak untuk mengambil anak dari ibunya. Kasus perebutan anak yang melibatkan warga negara asing asal Korea Selatan bernama Amy BMJ dengan suaminya Eden Wong yang terjadi belum lama ini di salah satu rumah sakit di Jakarta kini memasuki babak baru. Konflik rumah tangga yang dibumbui isu perselingkuhan yang diduga dilakukan suami Amy BMJ dengan artis Indonesia Tisha Ernie kini semakin panas. Bagaimana tidak, banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui publik kini mulai terungkap. Dan terbaru, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara resmi telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum anak-anak Eden Wong. Penunjukan Hotman sebagai kuasa hukum diiringi hujatan dan makian dari netizen yang menuding Hotman berada di kubu Eden Wong. Hotman tidak tinggal diam. Melalui akun media sosialnya, pengacara yang terkenal vokal itu balik menyerang netizen. Pernyataan Hotman yang keras selaras dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan salah satu anak yang diperebutkan takut melihat kedatangan Amy BMJ yang tidak lain ibunya sendiri. Merapatnya Hotman dalam satu barisan dengan Eden Wong yang sudah dituding telah berselingkuh dengan Tisha Ernie dan membawa anak-anak dari pangkuan Amy BMJ memantik perhatian banyak kalangan. Patut untuk dinantikan akan seperti apa akhir dari kisruh perebutan anak ini. Gak bisa. Ibu mohon maaf, anaknya malah seperti ini, Bu. Bisa lebih cooling down tidak? Iya, bisa lebih. Bisa, gimana? Kondisi anaknya seperti apa jadinya? Jadi takut kan, gitu loh Bang. Iya, tapi boleh minta tolong lebih cooling down nggak? I know. Tapi you can see, she's crying. I'm crying. I'm talking about baby. No. Nggak bisa ini Bang. Udah video. I just want to clear up the misunderstandings of her painting my dad as the villain because she has been telling the whole world through the internet that he and his mistress is abducting us and he's painting my dad as the bad guy. Khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. Satu, Anda membuat tuduhan tanpa tahu persoalan sebenarnya. Anda tidak tahu versi kedua belah pihak. Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Sementara, keputusan Hotman menerima tawaran Eden Wong untuk menjadi kuasa hukum bagi anak-anaknya mendapat reaksi keras dari Deolipa Yumara. Deolipa sendiri dikenal sebagai salah satu pengacara yang cukup vokal di ruang publik. Tudingan Deolipa terhadap Hotman bukan tanpa alasan. Menurutnya, Hotman tidak mempunyai nilai etika humanis saat menerima menjadi kuasa hukum anak-anak Eden Wong, mengingat usia anak-anak Eden Wong masih di bawah umur. Maka seperti inilah respon keras Deolipa atas sikap Hotman. Mungkin Bang Hotman ini adalah pengacara dari suaminya dalam konteks pekerjaan. Suaminya bekerja, suami si Ami ini kan bekerja di satu perusahaan, Bang Hotman mungkin backup perusahaan ini kan. Dan suaminya tiba-tiba ada persoalan pribadi, Bang Hotman campur di sini karena membela kepentingan suaminya dalam konteks pekerjaan. Tapi sampai sebatas itu masih wajar.
Tapi ketika kemudian mengeluarkan suatu opini-opini hukum atau statement hukum yang dimana misalnya Bang Hotman kemudian menyampaikan bahwasanya sah saja ngambil anak dari ibunya, itu udah nggak benar tuh. Tapi kan kita belum dapat cerita apakah Bang Hotman melakukan itu. Jadi tapi kalau udah sampai ke sana atau membela sampai sebegitu jauh bahwasanya anak diambil dari hak ibunya, udah rasanya udah secara hukum belum dapat, tapi secara psikologis itu udah melanggar kondisi-kondisi psikologi dari ibu. Artinya humanisnya nggak dipakai, etika humanisnya nggak dipakai oleh Bang Hotman kalau Bang Hotman melakukan itu. Kalau melakukan opini-opini ya yang melegalkan seperti itu. Kalau bagi saya sih nggak legal itu. Karena anak masih di bawah umur, di bawah pengawasan ibunya. Ibunya seperti apapun ya kita hormati. Ya jangan dong bilang begitu, pengacara wali anak kan begitu. Ya tetap aja pengacara suaminya, nggak bisa dibilang oh pengacara anak-anaknya. Ya anak-anak ini tetap ada pengampunya, yaitu orang tuanya. Nggak bisa Bang Hotman juga mengintervensi, oh saya pengacara anaknya, nggak bisa, karena anaknya masih punya ibunya. Yang punya hak itu ibunya menunjuk siapa pengacaranya. Bukan Bang Hotman maju sendiri atau dia lewat suaminya, bukan juga begitu. Salah dalam menempatkan kedudukan hukum. Kalau misalnya Bang Hotman mengaku, oh saya pengacara anaknya, ya salah yang begitu. Karena apa? Hak terhadap anak itu hak dari ibunya. Ketika kita mau ngakuin sebagai pengacara anak itu, ya kita harus bicara sama ibunya sebagai pengampu anak. Ibunya ngasih kuasa hukum perwalian, baru bisa. Kan yang punya hak ibunya. Suaminya juga belum punya hak itu. Anak di bawah umur. Walaupun dia warga negara asing ya, tapi kan dia kejadiannya di Indonesia. Jadi ya rasanya ya yang salah yang sono. Gitu. Tapi kalau ada yang bela yang sono dengan kaliber yang sendiri, nggak ada persoalan juga. Ya hukum kan ada yang saling membela kan. Cuman memang menempatkan persoalan dalam duduknya itu penting. Jadi jangan membela membabi buta karena dibayar atau apa, jangan. Ya lihat juga sisi humanisnya, kemanusiaannya, lihat juga sisi psikologisnya, lihat juga bagaimana hukum yang berlaku. Ya apa wajar ada orang nggak dikenal mengambil anak orang, kan nggak wajar. Kriminal itu jangan dibela yang begitu. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Tidak hanya mengkritik Hotman, Deo Lipa juga mendukung penuh langkah tegas Emi BMJ yang melaporkan Eden Wong dan Tisha Ernie ke Polda Metro Jaya, tepatnya pada Rabu 6 Maret lalu. Tidak itu saja, Deo Lipa juga memberi wejangan pada Emi agar tidak takut, apalagi mundur dalam memperjuangkan haknya sebagai seorang ibu atas anak-anaknya yang kini dibawa entah kemana oleh suaminya Eden Wong. Dan seperti inilah bentuk dukungan Deo Lipa untuk Emi BMJ. So I hope these medias can let my kids see that I am here, I am fighting for it, and whatever happened, the kids has no fault. Nothing is your fault. You can do whatever to mommy. Mommy just waiting for you, and I'm fight for it. Soon, mommy gonna get you guys, alright? So please stay strong. Let's meet very soon. Wajib polisi Indonesia, penyidik Indonesia, penegak hukum Indonesia memproses ini. Siapa yang mengambil anak dari ibunya, yang memang masih semuanya dalam tanggung jawab ibunya, di mana belum ada putusan pengadilan, itu bisa dipidana. Ya, termasuk si yang ngambilin tadi, kita nggak tahu siapa kan, katanya pelakor kan. Ya, apalagi nggak punya hubungan. Yang pembantu aja ngambil juga nggak boleh, atau saudaranya si siapa yang masih punya hubungan darah juga nggak boleh kok. Suami sendiri juga nggak boleh ngambil itu. Kenapa? Anak masih di bawah usia 12 tahun. Itu kan kuncinya. Ya kalau diproses berat hukumannya terhadap si yang ngambil ini kan. Mau dalil apapun juga dia nggak punya hak. Makanya kenapa ketika si Bu Ami ini melaporkan ke kepolisian, ya diterima laporannya sebagai undang-undang PPA.
pelindungan perempuan dan anak. Bu Ami ya sudah tetap aja bertahan teguh dengan apa yang ibu laporkan. Kalau ada apa-apa kan bisa kontak kami. Nanti kita juga bisa bantu. Nggak cuma kita, banyak pengacara kok yang paham ini bisa bantu juga. Artinya semakin ini diketahui oleh publik, semakin banyak yang bantu. Ya udah bagus dia, ya bertahan aja dia, bikin aja laporan. Jangan takut. Buat Bu Ami kan. Gitu. Sama Bang Hotman aja nggak usah takut, kita jangan takut sama Bang Hotman. Ya, biasa lah. Munculnya Eden Wong bersama anaknya dalam podcast di kanal YouTube Richard Lee menuai beragam komentar dari netizen. Tidak hanya netizen, sejumlah kalangan juga ikut berkomentar. Tidak terkecuali Richard Lee dan Deo Lipa yang sama-sama mempunyai pandangan pribadi atas konflik perebutan anak. Tidak hanya pada Hotman, Deo Lipa juga dengan tegas membantah pernyataan Richard Lee atas hubungan ibu dan anak secara hukum. Dan berikut pandangan keduanya terkait perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Amy BMJ dengan suaminya Eden Wong. A normal person should be asking, why is a father like me desperately holding on to that 4 kids? If you are in my shoes and you know about the abuse that Amy has unleashed on my kids, how can one person as a father let her even have access to one of the kids? It's about getting my family out safe. My family is number 1. Everything else is number 2. Very tormenting time for the family. I heard some parts of it when I was in the room. How many times can you hear a kid say this and then you stop feeling hurt? It's very hurtful. Look, I didn't expect things to escalate to this because facts are facts, right? These are my kids. I work hard. I work very hard. I built something from nothing. But at the end of the day, everything I work for is for the kids. They have the best life they can have. They have the most wholesome life they can have. They hopefully don't have to go through the struggles I went through when I grew up with nothing. So everything we do is for the kids. Mungkin sang istrinya juga stres atau apa, kan kita nggak tahu ya seberapa dalam dia terlukanya sehingga dia mabuk atau apa, karena kan memang habit di Korea kan rata-rata minum kan, dan pukul anak atau scolding anak atau melakukan sesuatu ke anak ya. Si suaminya berpikir yang terbaik untuk anak. Iya, kita sama-sama punya ibu kan. Ibu kita kalau ngajarin kita juga kan macam-macam caranya. Ada yang pakai mukul, ada yang pakai sapu, ada yang pakai marah-marah. Namanya ngajar kan begitu kan. Sejauh mana kekasaran itu kan kita belum tahu. Kalau ceritanya cuma begitu ya. Yang pasti kalau kita bicara hukumnya aja, ini belum bisa dianggap sebagai udah punya hak untuk mengambil anak dari ibunya. Kenapa? Karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Putusan pengadilan terhadap ibu yang bisa diambil hak anaknya adalah kalau ibunya gila misalnya. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan, nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan. Mungkin dua-duanya punya alasan. Si anaknya juga ngerasa kesel juga kan karena ada alasannya. Jadi aku nggak menyalahkan dan tidak membenarkan keduanya. Aku juga berharap keduanya bisa duduk sama-sama sih menurutku. Bisa duduk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini sama-sama, karena apapun yang dirugikan itu adalah anak-anak mereka sendiri. Gitu. Jadi nggak mungkin lah seorang ibu kemudian menganiaya anak sampai mati, kan nggak mungkin. Paling enggak itu yang dirasakan anaknya. Paling enggak ya. Apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu? Kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih. Aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu. Emaknya pasti benar. Pasti ada sesuatu dong. Kenapa si ibunya ini mungkin stres atau mungkin tertekan sehingga melakukan itu. Pasti ada pemicunya juga. Maka kita harus bijaksana kayak gitu. Ini pendapatku pribadi ya. Pendapatku pribadi, memang kan anak-anak usia seperti itu mudah untuk dipengaruhi ya. Tapi kan bukan artinya kalau mudah dipengaruhi dipukulnya jadi salah. Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul. Dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku. Aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh.
kata-kata itu. Ya, lihat mabuk, lihat mukulin adiknya, kayak itu nggak bisa di brainwash deh. Kalau di brainwash itu kayak pandangan tentang emaknya nggak ngurus atau apa kayak gitu. Kalau kata-kata itu menurutku tidak di brainwash ya. Tapi mudah terpengaruh bisa jadi. Ya, makanya aku ngambil positifnya. Dia memang melihat dan menyaksikan itu. Tapi sekali lagi kan, si anak ini kan tidak mengerti kenapa sih mamanya seperti itu. Kan belum cukup umur untuk memahami kenapa mamanya seperti itu, gitu kan. Nah, cuman ibu ini kan sejauh mana dia dicitrakan kasar atau memang kasar atau apa, tapi nggak dapat saya membacanya ini. Kecuali dia, ibu ini misalnya mengalami schizofren, gila, atau kemudian tiba-tiba mengalami perilaku-perilaku yang aneh sehingga ini. Tapi kalau dari saya lihat dari Instagramnya dari ini kan wajar-wajar aja itu ibu ini dalam kondisi waras kan. Salah semua aku masukkan Emi-nya di situ katanya adu domba. Jadi kayak ketika netizen sudah berpihak pada sesuatu hal, kayak sudah susah dilawan kalau di Indonesia. Balik lagi aku menghimbau kalian semuanya untuk kita ngelihat deh dua sisi ini sama-sama kayak gitu punya. Toh mereka bercerai, mereka balik lagi, mereka keluarganya anak ikut siapa, kita tuh nggak diuntungkan sama sekali loh. Kita jangan terbawa emosi berlebihan gitu kan. Sekali lagi kita harus melihat dulu yang mana yang prioritasnya. Menurutku prioritas nomor 1 ya anak-anak sih. Maka concernku tuh semuanya kayak gitu. Jadi kita jangan kayak aku menayangkan video tapi netizen membuli anak-anak. Kan menurutku kalian nggak lebih baik loh. Ya, ketika kalian belain si emaknya tapi kalian membuli si anaknya, itu kalian nggak baik sih menurutku kayak gitu. Kan kita harus mendengarkan dua pihak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.